Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode ke-13 atau video ke-13. Kita akan membicarakan atau membahas soal-soal pada listrik statis. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada listrik statis. Kita lihat pada soal nomor 1. 5 buah kapasitor dirangkai seperti ditunjukkan pada gambar. Ini adalah bentuk rangkaian kombinasi. Artinya soal ini adalah soal isai terstruktur. Jadi harus hati-hati dari soal A sampai H, harus hati-hati ya. Apabila muatan listrik pada BC, yang ini pada BC adalah 12 mikrokolom, hitunglah kapasitas pengganti kapasitor pada rangkaian. Yang B, tegangan pada BC, CD, BD, AB, dan DE. Muatan total pada rangkaian. Kemudian D, tegangan total pada rangkaian. Kemudian E, energi kapasitor pada BC, CD, BD, AB, dan DE. Perbandingan energi pada AB dan BC dengan BC dan AB dengan DE. Ya. Yang G, perbandingan tegangan BC dan AB dengan AB. Kemudian perbandingan muatan listrik AB dengan BC. Rangkaian kombinasi. Ya. Disebut sebagai rangkaian kombinasi kapasitor, maka BCD rangkaian seri ya, diparalel dengan BD ya. Yang atas seri, yang bawah digabungkan namanya paralel. Maka dengan demikian AB adalah C1 yang ini 9 mikrofarad, BCD C2 sama dengan C3 sama dengan 6 mikrofarad, kemudian BD pada C4 adalah 6 mikrofarad, DE adalah C5 sama dengan 9 mikrofarad. Yang penting adalah pada BC, yaitu muatan pada BC sama dengan Q2 sama dengan 2 mikrokolom. Maka kita ambil dulu persoalan yang A. Besar kapasitas pengganti kapasitor. Kita olah dulu pada C2 dengan C3 yang namanya seri. Maka C2 sama dengan C3 sama dengan 6 mikrofarad disebut dengan RS1. Maka dengan demikian C dibagi dengan N. Karena identik maka 6 mikrofarad dibagi 2, 3 mikrofarad. Jadi yang di sini 3 mikrofarad ya. Nah, kemudian diparalel dengan 6 ya. Maka dengan demikian CP-nya adalah C1 dengan C4. Maka dengan demikian CP sama dengan C1 ditambah C4. Maka 3 mikro ditambah dengan 6 mikrofarad sama dengan 9 mikrofarad. Jadi pada rangkaian tengah ini, paralel ini menghasilkan 9 mikrofarad. Maka dengan demikian keseluruhannya adalah seri. Dengan ketemunya pada CP-nya 9 mikrofarad, ini juga 9, ini juga 9, namanya identik. Maka CS-nya adalah C1, kemudian CP dengan C5 disebut dengan identik, maka adalah C dibagi dengan N. Ya. Ini C dibagi dengan N, maka CS-nya 9 mikrofarad dibagi 3 sama dengan CS-nya seluruh rangkaian itu penggantinya adalah 3 mikrofarad. Jadi yang ini dari A sampai E diganti dengan 3 mikrofarad. Bisa dipahami dari sini ya. Kita harus jeli melihat bahwa
seluruhnya identik jadinya, ya. Maka dengan demikian kita lihat pada besar tegangan pada BC, CD, BD, AB, dan DE. Ya. Kita lihat dari muatan Q2 dulu kita mulai yang sudah diketahui lengkap. Ya. Maka dengan demikian QBC atau Q2 12 mikrokolom. Maka dengan demikian ya VBC itu sama dengan Q2 dibagi dengan C2, maka 12 mikro dibagi 6 mikro sama dengan VBC-nya adalah 2 volt. Jadi yang di sini 2 volt pada rangkaian seri muatannya sama ya. Maka BC ke CD muatannya sama. Maka dengan demikian BCD adalah seri sehingga Q3 sama dengan Q2 sama dengan 12 mikrokolom. Artinya VCD juga ketemunya 2 volt. Kan itu. Karena muatannya sama, berarti tegangannya berbeda. Maka dengan demikian VBD ya, VBD pada bagian atas ini VBD ya, maka VBC ditambah VCD ketemunya 4 volt. Ini pada bagian atas ketemunya 4 volt, juga pada bagian bawah ketemunya juga 4 volt. Maka dengan demikian ya, VBC sudah ketemu, VCD sudah ketemu, VBD sudah ketemu. Yang ini sudah ketemu semua. Maka dengan demikian ya, Q4-nya. Nah, sekarang yang di sini BD tapi pada 6 mikrofarad. Maka Q4 pada C4 adalah C4 dikalikan dengan VBD. Maka Q4 sama dengan 6 mikro dikalikan 4 sama dengan 24 mikrokolom. Ya. Ini jadi rangkaian seri, rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel muatannya berbeda, maka Q2 harus ditambah dengan Q4 menemukan muatan totalnya. Maka dengan demikian BCD dan BD adalah paralel. Maka dengan demikian Q totalnya adalah Q2 dengan Q4 dijumlahkan 36 mikrokolom. Itu yang diinginkan pada soal B. Belum selesai karena AB ini AB dengan DE belum ketemu. Ya, kita lanjutkan. Pada AB dan DE. AB dan DE yang belum ketemu tegangannya, maka kita kumpulkan dulu VBC 2 volt, VCD 2 volt, maka dijumlahkan menjadi 4 volt namanya VBD. Maka dengan demikian Q totalnya 36 mikrokolom ya. Maka VAB adalah Q total karena seluruhnya seri, maka Q totalnya adalah sama ya dengan C1. Maka VAB sama dengan Q total dibagi dengan C1 sama dengan VAB 36 mikro dibagi dengan 9 mikro, maka VAB-nya sama dengan 4 volt. VBD ketemunya 4 volt karena sama kapasitornya, ini juga sama kapasitornya sehingga 4 volt. Maka dengan demikian bisa diteruskan ya. VDE-nya juga ketemunya 4 volt. Jadi AB, BD, DE ketemunya adalah 4 volt. Maka dengan demikian ini sudah ada muatan Q totalnya 36 mikrokolom. Maka besar muatan total pada rangkaian kita ulangi Q2 ditambah dengan Q4 sama dengan 36 mikrokolom. Sekarang kita lanjutkan tegangan total pada rangkaian. BD sudah ketemu 4, AB sudah ketemu 4, DE sudah ketemu 4. Maka dengan demikian V sama dengan VAB ditambah VBD ditambah VDE. Karena sama-sama 4 diwakili salah satu, 3 dikalikan dengan VAB. VAB-nya 4, maka tegangan total rangkaian adalah 12 volt. Itu yang kita inginkan, maka dari soal A, B, C adalah betul semua. Kan itu? Ya. Jadi kita harus hati-hati memasang pada
kapasitor mana yang dipakai, muatan mana yang dipakai pada waktu seri dan pada waktu paralel. Sekarang kita lihat pada yang E. Energi besar energi kapasitor pada BC, CD, BD, AB, dan DE. Ya. Maka dengan demikian EAB adalah C1 dengan VAB. C1-nya 9, VAB-nya adalah 4. Maka dengan demikian setengah C1 VAB dikuadratkan, maka ketemunya 72 mikrojoule. Ini 4 kuadrat, 16 bagi 28 dikalikan 9. Ya. Maka dengan demikian VAB-nya adalah 72 joule. Kita ingat bahwa ini 9, ini juga 9, ini juga 9. Namanya identik. Ya. Maka dengan demikian energi AB, BD, DE adalah sama. Maka C1AB, CP pada BD, kemudian C5 pada DE sama-sama 9 mikrofarad. Maka dengan demikian energi pada BD sama dengan energi pada DE sama dengan energi pada AB, ketemunya 72 mikrojoule. Artinya kalau dijumlahkan seluruhnya adalah 3 kali 72 mikrojoule, 216 mikrojoule. Ini adalah energi total dari A sampai E. Ya. Maka dijumlahkan. Ya. Jadi sudah ketemu AB, BD, DE ketemu. Yang belum ketemu BC dengan CD. Kita lihat EBC, C2BC. Ya. Maka dengan demikian ECD, C3CD. Maka dengan demikian ya, karena sama, identik ya, maka ECD sama dengan EBC sama dengan setengah C2 dikalikan dengan VBC dikuadratkan, maka ketemunya 12 mikrojoule. Ini yang bagian atas ya. Ini bagian ini ABC kan itu ya. 12 mikrojoule ya, artinya bahwa ini adalah 2 volt dikuadratkan, 4 dibagi 2 ya, adalah 2 dikalikan 6, ketemunya adalah 12 mikrojoule. Maka dengan demikian kita lihat maka dengan demikian kita bisa mengambil harganya ya, bahwa EBCD sama dengan EBC ditambah dengan ECD ya, maka ketemunya 24 mikrojoule. Jadi yang ini ya, BCD adalah 24 mikrojoule. Sekarang kita lihat BD pada C6 ini. Pada C5, C4 ya. C4 adalah 6 mikro. Maka dengan demikian EBD pada C4. Bukan pada paralelnya ya. C4 dengan BD. Maka dengan demikian EBD sama dengan setengah C4 dikalikan VBD. VBD-nya adalah 4 volt. Maka ini 4 kuadrat 16 bagi 28 dikalikan 6. Maka EBD-nya pada C4 adalah 48 mikrojoule. Maka dengan demikian ketemunya harus 72. Maka dijumlah ini ya. Dijumlah. Ya. Maka dengan demikian EBD sama dengan EBCD. EBCD ditambah dengan EBD pada C4, maka ketemunya 72 mikrojoule. Ini pada energi diambil pada paralelnya di sini. EBD-nya. Maka dengan demikian kita lanjutkan pada yang F ya. Pada yang F kita ambil dulu rangkaiannya, maka sekarang kita lihat Q2 12 mikro, Q3 12 mikro, maka diambil Q4-nya adalah 24 mikro ya. Maka dengan demikian kita bisa mengambil bahwa QAB 36 ya. Maka 24 ditambah 12 36. Kemudian pada QBD pada paralelnya muatannya 36 ya. Maka dengan demikian sama ketemunya menjadi 36. Kemudian QDE pada Q5 juga 36. VAB adalah 4 volt. Kemudian VBD 4 volt. Dari 2 volt
ditambah 2 volt. Maka dengan demikian VDE juga 4 volt. Sehingga ya, energi pada BC 12 mikrojoule. Ya. CD juga 12 mikrojoule, maka EAB 72 mikrojoule, EBD 72 mikrojoule, kemudian EDE juga 72 mikrojoule. Ini lengkap datanya ya, sudah ketemu semua dari jawaban sebelumnya. Maka dengan demikian besar perbandingan energi pada AB dengan BC dan AB dengan DE ya. Maka EAB dengan EBC adalah ini 72 ya ini ya. Sini semuanya AB-nya ya. 72 dibanding dengan BC adalah 12. Maka dengan demikian ketemunya 6 dibanding 1. Sekarang AB dengan DE. AB dengan DE 72 ya. 72 ini 72. Maka ketemunya 1 banding 1. Sekarang yang G. Perbandingan tegangan BC dan AB. BC 2 volt, AB 4 volt. Maka BC dibanding dengan AB sama dengan tegangannya 2 volt dibanding dengan 4 volt, ketemunya 1 banding 2. Kemudian yang terakhir, bahwa besar perbandingan muatan AB dengan BC. AB 36, BC 12. AB 36 dibanding dengan 12, maka ketemunya 3 banding 1. Inilah keseluruhan dari soal nomor 1. IC terstruktur harus benar semua, dari mulai awal harus benar, maka bisa menentukan sampai akhir juga betul semua. Itulah pada soal nomor 1. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. 3 buah muatan disusun seperti pada gambar 10, 10, 20, 0,1, 0,1. Hitunglah arah dan gaya listrik pada B yang di tengah ini. Maka kita lihat pembahasannya. AB-nya A 10 mikrokolom, ya, B 10 mikrokolom, C 20 mikrokolom, AB 0,1 meter. Sama dengan BC 0,1 meter, berapakah FB-nya? Maka dengan demikian, ya, kita gambarkan gaya yang bekerja. A dan B maka menjauh, ya. Maka disebut dengan FBA. Ya, B dengan A, FBA. Kemudian ya, B dengan C, FBC. Ini namanya dikatakan berlawanan arah. Kita hitung dulu ya. Pada muatan A dan B, maka QAB. Q dengan muatan A, muatan B dibagi dengan AB, jaraknya dikuadratkan, maka ketemunya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 10 mikro dikalikan dengan 10 mikro dibagi 0,1 ya, dikuadratkan, maka dengan demikian adalah 90 Newton. Saya kira ini mudah kita pahami mengambilnya ya. Kemudian pada muatan BC ya, maka FBC sama dengan KBC dibagi dengan BC dikuadratkan. BC adalah jaraknya. Maka dengan demikian 9 kali 10 pangkat 9 ya, 10 mikro dikalikan 20 mikro dibagi dengan 0,1 dikuadratkan. Ini 10 dengan 10, 10 dengan 20, maka kelipatan 2. Maka FBC sama dengan 180 Newton. Karena tolak menolak atau dikatakan berlawanan arah, maka pada B resultan dari FBA dan FBC. Sehingga maka FB sama dengan FBA dikurangi FBC. Walaupun ini lebih besar, maka kalau ini dikatakan negatif, yang ke sana dikatakan positif. Arahnya saja yang dilakukan. Maka dengan demikian 180 dikurangi 90, ketemunya 90 Newton. Jadi pada titik B ini gayanya 90 Newton. Itu yang dilakukan pada soal nomor 2. Harus dipahami satu persatu, teliti gunakan persamaannya. Ya.
Maka dengan demikian arah FB menuju muatan A. Ya, ini yang lebih besar, FBC dikurangi FBA. Sama saja ya. Maka dengan demikian kita lihat pada soal nomor 3. Titik A terletak di tengah-tengah antara dua muatan yang sama besar tetapi berlainan jenis, terpisah sejauh 30 cm. Masing-masing muatan bernilai 4 mikrokolom. Hitunglah kuat medan listrik di titik A. Ya. Kuat medan listrik di titik A. Nah, pembahasannya. Ya. Maka dengan demikian di titik A ini berapa kuat medan listriknya. Ini negatif, ini positif. Jaraknya sama. Maka dengan demikian inilah kuat medan negatif ini dengan A. Ini positif dengan A. Ya, maka dengan demikian searah, maka harus dijumlahkan. R1 sama dengan R2 adalah 15 cm. Maka kuat medan ya di muatan negatif dengan A adalah negatif Q dibagi dengan R1 kuadrat. Maka dengan demikian 9 kali 10 pangkat 9 kali negatif 4 mikro dibagi 0,15 dikuadratkan. Dibiarkan seperti ini aja ya. Jadi kita mengambil cara yang efektifnya. Maka pada kuat medan positif dengan A ini cuma diganti dengan positif, maka ketemunya juga sama ya. Positif 4 mikro dibagi 0,15 dikuadratkan, dibiarkan seperti ini ya. Maka dengan demikian E pada A, kuat medan E pada A adalah E negatif dengan A ditambah E positif dengan A. Maka dengan demikian ya, yang berbeda dikurangi, negatif ditambahkan. Negatif 4 mikro ditambah 4 mikro, maka ini 0 hasilnya. Maka dengan demikian E pada A juga sama dengan 0. Jadi kuat medan listrik di sini sama dengan 0. Inilah kegunaannya untuk dibiarkan sehingga kita tidak menghitung terlalu banyak. Maka yang dihitung adalah negatif 4 mikro ditambah dengan 4 mikro. Mudah kan? Nah, itu caranya mengambil efektifnya. Ya. Kita lihat pada soal nomor 4. Ya. Dua muatan A dan B yang besarnya 3 kolom dan 8 kolom. Berada pada posisi seperti pada gambar, hitunglah kuat medan pada titik yang berjarak 1 meter dari titik A dan 4 meter dari titik B dalam garis penghubung. Maka ini kita sebut dengan X. Berapa kekuatan medan listrik di titik X ya. Maka dengan demikian umpamakan ya, titik 1 meter terhadap A adalah EX ini ya. Maka dengan demikian berapakah EX-nya? Maka EXA ini ya. Maka A dibagi dengan R, A dikuadratkan. Maka dengan demikian ya, ini adalah 1 meter, maka 9 kali 10 pangkat 9 kali 3, maka ketemunya adalah 27 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Mudah kan menghitungnya? Ya. Maka pada XB, KB dibagi RB ya, boleh RB dikuadratkan. Maka sama saja 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 8 dibagi 4 kuadrat. Ini 16. Ini 8 setengah ya. Setengah dikalikan 9, 4,5 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Maka dengan demikian kita harus mengambil resultannya bahwa EX sama dengan EXA dikurangi dengan EXB, maka 27 dikurangi 4,5 dikalikan 10 pangkat 9 Newton per kolom. Nah, maka EX-nya 22,5 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Inilah kemudahan-kemudahan yang kita inginkan pada soal nomor 4. Ya. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai 4. Semoga kita bisa memahami dengan baik dan menemukan cara yang efektif. Ya.
Selalu semangat belajar, itulah yang kita inginkan, sehingga anggap saja fisika itu asik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.